Baik, selamat malam Bapak. Selamat malam. Perkenalkan, saya Komang Anggun Widaswari bersama dengan rekan-rekan saya, Putu Prabu Aditya Vinanda dan juga Christian Guntur Dara. Jadi dalam kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Bapak dengan topik toleransi beragama. Jadi sebelum kita mulai, boleh tahu Bapak namanya siapa? Ya. Perkenalkan, nama saya Frankie Ranggambani. Saya sudah berkeluarga, anak saya 3, mungkin yang kakaknya teman-teman Prabu, Guntur, dan Komang juga Kire, terus Dede dan Umbu. Saya bekerja sebagai ASN di pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan dalam jabatan sebagai asisten 2. Mungkin itu perkenalan singkat kita. Baik, jadi kita sudah mengetahui sendiri narasumber kita kali ini adalah Bapak Frankie Ranggabani. Ya, jadi Bapak sebelum kita memulai wawancara kali ini, terima kasih karena sudah mau bersukarela menjadi narasumber dalam wawancara kami kali ini. Jadi kita bisa mulai langsung wawancaranya, Pak. Bapak, Bapak ini kan sebagai tokoh masyarakat, di mana Bapak ini berbaur dengan masyarakat-masyarakat sosial. Jadi, wawancara kali ini kami akan mengedepankan atau memfokuskan tentang bagaimana sih pandangan Bapak tentang toleransi beragama yang ada di lingkungan sekitar Bapak. Jadi, beberapa teman saya ini akan mengajukan beberapa pertanyaan dari wawancara kali ini. Silakan Putu Prabu. Selamat malam Bapak. Jadi saya akan bertanya, ada 5 pertanyaan yang saya akan ajukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai toleransi antara umat beragama? Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Ade Prabu, Anggun, dan Guntur. Eh, Toleransi umat beragama di Indonesia ini adalah suatu dasar, pijak atau dasar dari kesepakatan bersama negara ini dibangun. Jadi toleransi antar umat beragama itu adalah dampak dari dasar negara kita yang menghargai seluruh perbedaan, yang menghargai seluruh agama, yang menghargai seluruh asal-usul, seluruh rumpun, seluruh perbedaan yang ada yang disatukan dalam wadah Pancasila maupun dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi toleransi secara negara ini adalah pondasi dasar. Dan kekuatan dasar dari Indonesia ini adalah satu-satu negara yang memiliki berbagai latar belakang, memiliki berbagai perbedaan, memiliki berbagai suku, agama, dan ras yang kemudian dipersatukan dengan wadah kebersamaan yang menjadi landasan kita bersama. Nah, untuk khusus di Kabupaten Sumba Timur, toleransi ini juga adalah miniatur dari Indonesia. Di Kabupaten Sumba Timur ini sudah menjadi salah satu kabupaten yang paling toleran. Kenapa menjadi paling toleran? Karena kita semua masyarakat menyadari apa keindahan dari keberagaman yang ada. Menghargai bagaimana perbedaan itu ada dan tidak mempersoalkan perbedaan itu sebagai salah satu sumber persoalan. Dan selama perjalanan saya sendiri dan juga mungkin adik-adik sekalian, kebetulan saya yang lebih usia, saya melihat bahwa di Sumba Timur itu contoh dan teladan. Kita tidak melihat sebuah perbedaan sebagai sebuah jurang yang memisahkan, tapi sebuah kesatuan yang disadari bahwa kita semua sama-sama umat manusia yang diciptakan Tuhan. Saya kira itu dulu untuk pertanyaan. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang selanjutnya, apa bentuk kerukunan dan toleransi umat beragama di lingkungan sekitar Bapak? Mungkin di sekitar sini. Yang menjadi contoh adalah yang pertama seperti Om sendiri dengan Prabu. Kita bertetangga tetapi kita berbeda agama. Terus kemudian di hari-hari besar perayaan umat beragama, di lingkungan Matawai sini kita punya pura. Kita punya gereja yang jaraknya hanya beberapa. Nah, toleransi yang ada itu kita menghargai. Di saat Prabu, orang tua dan keluarga yang beragama Hindu melaksanakan ibadah di pura atau di Banjar, kami yang beragama Kristen, walaupun mayoritas, kita tidak melihat mayoritas minoritas, tapi kita menghargai karena latar belakang agama masing-masing itu adalah pilihan. Itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah
karunia yang diberikan Sang Pencipta untuk kita. Terus kemudian dalam kehidupan sehari-hari ada kehidupan sosial kemasyarakatan kita, baik acara, kedukaan maupun pesta dan lain-lain, kita di budaya Sumba, pernikahan dan lain-lain. Secara keseharian kita hadir sebagai saudara bersaudara tanpa melihat latar belakang itu. Jadi contoh-contoh toleransi. Yang kedua, tidak ada saling menjelekkan. Tidak boleh ada saling merasa agama saya paling benar, suku saya paling benar, ras saya paling benar. Itu tidak terjadi di dalam kehidupan keseharian, dan itu memang tidak boleh terjadi. Jadi menurut yang Om pahami, Bapak pahami adalah bahwa prinsip orang saat dia melihat perbedaan, dia belum menjadi manusia yang sempurna. Dia masih separuh manusia, separuh masih kosong isinya. Kalau dia sudah melihat itu sebagai sebuah perbedaan, dia apalagi kalau macam yang muda-muda, generasi muda ya, dan Om juga merasa masih muda. Kalau sudah melihat perbedaan itu, dia sudah belum sempurna. Tidak boleh melihat perbedaan, karena di situ saat kita melihat perbedaan akan ada perubahan sikap kita, perubahan motivasi kita. Muncul keinginan-keinginan negatif karena kita merasa lebih lah, kita merasa kurang, dan bisa menimbulkan hal-hal terutama perpecahan yang terjadi di masyarakat. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, menurut Bapak, apa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalin kerukunan antar umat beragama? Faktor pendukung adalah seperti ini. Paling tidak di dalam generasi muda, di dalam keluarga, itu dipupuk rasa yang baik, mental yang baik, prinsip-prinsip hidup yang baik. Contohnya kebaikan, kejujuran, rasa menghargai sesama. Paling tidaklah itu yang dididik di sekolah, hal-hal yang positif yang tidak pernah berubah. Dari zaman ke zaman itu hal-hal yang baik itu terus yang dijaga. Nah, apa yang menjadi kekuatan untuk kita bisa ini? Ya nilai-nilai luhur inilah, nilai-nilai baik ini yang terus kita jaga. Mungkin menurut saya sebagai yang sudah lebih kakak dari Prabu, dari Anggun maupun dari Guntur, saya harus bisa menjaga ini dan mewariskan yang baik. Begitupun di generasinya adik Prabu, adik Guntur dan adik Anggun juga mewarisi hal yang baik. Jadi yang kita wariskan itu ada hal-hal yang baik, dan juga yang mencontohi juga hal-hal yang baik. Yang hal yang nggak baik tidak perlu dicontohi dan tidak perlu diikuti. Jadi untuk generasi muda sekarang yang di zaman generasi milenial yang jauh sekali perkembangan antara digitalisasi, modernisasi dengan generasinya Om mereka, jelas jauh lebih maju. Nah, di situ kita penting sekali dengan kemajuan informasi, kita punya pondasi yang kuat, punya filter yang kuat. Filter itu adalah apa? Landasan pendidikan baik di rumah, landasan pendidikan formal di sekolah, maupun pendidikan agama. Di seluruh agama diajarkan hal-hal yang baik. Tidak ada yang diajarkan hal-hal yang tidak baik. Agama apapun itu. Jadi kalau Gus Dur bilang itu, di atas segala-galanya adalah kemanusiaan. Kalau kita sesama manusia, kita tidak melihat orang kurang lebihnya, tapi kita melihat dia bagian yang sama seperti kita. Saya kira itu. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana tanggapan Bapak jika ada orang lain yang sedang merayakan hari besar umat beragama yang berbeda dengan Bapak? Ya, kalau di keseharian kita sini sudah tidak lazim lagi untuk kita mempersoalkan. Tapi kalau di Sumba Timur di sini kita lebih sering untuk kalau bisa kita support. Nah, kita dukung untuk acara itu bisa berjalan dengan baik. Memang ada yang kurang sih di zaman digital sekarang. Misalnya sekarang perayaan hari raya Galungan ya. Galungan. Hari perayaan juga nanti Natal, nanti mau masuk Lebaran di bulan depan. Hari perayaan hari-hari besar itu karena zaman digital komunikasi kita sudah kurang. Nah, seharusnya di zaman apapun tetap silaturahmi, saling bertemu, saling ramah tamah itu jauh lebih baik. Nah, ada keuntungan memang masa digital lebih efektif, lebih efisien, tapi kalau kita bertemu begini jauh lebih baik kita bisa mengekspresikan apa yang kita lihat. Nah, untuk menjaga semuanya itu, apapun yang terjadi di dalam urusan apapun, jangan melihat itu sebagai perbedaan. Apalagi kalau ini generasi-generasi muda, jangan pernah melihat saya ini anak siapa, jangan pernah melihat. Jangan pernah melihat
saya ini latar belakangnya apa, jangan pernah melihat itu. Taruhlah semua pandangan hidup kita bahwa dia itu manusia sama dengan saya, tanpa melihat. Jadi kalau kita bicara sejajar, tidak ada yang merasa di atas. Tapi kalau kita melihat orang di bawah atau melihat kita menempatkan diri di atas, akan berbeda cara pandang kita dalam mencermati hidup ini. Jadi ke depan hal-hal positif ini yang terus kita pegang. Om Jorang akan berakhir, generasinya akan diisi oleh generasi-generasi emas. Nah, kalau generasi emas ini kalah dengan kurangnya rasa toleransi, lebih banyak ego kita. Kalau dikasih tahu yang baik, diajarkan yang guru yang baik, kita bilang tidak. Ego-ego ini yang merusak mental dan psikis kita. Nah, ini yang Prabu dan Anggun maupun Guntur tidak boleh kita lakukan. Apapun yang terjadi, perayaan hari apapun, kegiatan apapun, jangan dilihat latar belakang orang siapa yang melaksanakannya, tapi berbuatlah itu seperti berbuat untuk kita. Karena apa yang kita lakukan dengan baik akan kembali kebaikan itu untuk kita. Itu yang Om pahami. Ya, terima kasih Om Bapak. Ya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Bapak menerapkan toleransi umat beragama di lingkungan sekitar? Karena kan Bapak ini kan tokoh masyarakat. Bagaimana cara menerapkannya untuk di masyarakat sekitar? Baik, yang pertama, ya sebenarnya bukan tokoh juga sih. Sebenarnya siapapun dia, terlebih lagi kita kalau dianggap sebagai tokoh atau yang dianggap punya jabatan yang dipandang, kitalah pemimpin yang memberikan contoh dan teladan. Kalau kita bicara terhadap Prabu harus toleransi. Bapak bilang, Anggun harus toleransi, Guntur harus toleransi. Tapi besok Kire di sekolah tidak toleransi. Berarti Bapak tidak mampu mendidik Kire untuk dia menghargai orang. Nah, kalau Kire dia toleransi, berarti secara didikan Bapak sudah mampu. Itu contoh, di lingkungan kecil, mari kita bangun. Paling utama semua kalau individu-individu, pribadi-pribadi itu sudah mampu membentuk dirinya untuk tahu menghargai orang. Mau berbuat baik, mau membantu orang. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu menjadi identitas diri kita, generasi kita, 10-20 tahun bahkan menjelang Indonesia Emas nanti, kita diisi oleh manusia-manusia, generasi-generasi yang memang kualitasnya kualitas emas. Nah, di Indonesia ini, di daerah kita ini, saat ini bukan kita tenang-tenang saja, tapi ada juga generasi-generasi lain yang dididik untuk memecah belah ini daerah, memecah belah ini provinsi, memecah belah ini kerukunan bangsa. Ada. Tapi selama hal-hal negatif itu jauh lebih sedikit dari hal-hal positif, dia akan kalah seterusnya. Tapi kalau kita biarkan toleransi ini tidak menjadi nafas kehidupan, tidak menjadi karakter kita, ya kita suatu saat akan seperti daerah-daerah yang sering terjadi peperangan, yang sering terjadi konflik. Itu karena pertikaian, itu karena memang toleransinya tidak ada. Tapi kalau ada toleransi adalah rasa kemanusiaan di atas segala-galanya. Jadi itu yang Bapak bisa sampaikan untuk beberapa pandangan. Mungkin Guntur mau ditanyakan, silakan. Ya, mungkin dari Guntur ada pertanyaan atau tanggapan untuk Bapak. Jadi dari saya itu, bagaimana cara Bapak mengatasi konflik antar umat beragama di lingkungan sekitar Bapak? Terima kasih Guntur. Memang kita berusaha untuk mencegah, tetapi di situasi lain juga kita tak terhindarkan jika terjadi konflik. Memang hal yang tidak kita inginkan, tapi jika terjadi, salah satu cara penyelesaiannya adalah bahwa kita berusaha mencari jalan damai, tanpa membela mana latar belakang karena suku sama saya, karena agama saya, tidak lihat itu, tapi lihat persoalannya bahwa mana yang mungkin perlu dibina jika salah, mana yang betul benar, kita urus secara perdamaian, secara kekeluargaan. Tetapi kalau memang secara kekeluargaan tidak bisa, ya juga ada proses hukum. Tapi biasanya kalau di lingkungan keluarga di sini kita saling kenal, di lingkungan sekitar kita saling mengenal, biasanya kita bisa selesaikan jika semua merasa bahwa tidak ada yang perlu dipertentangkan karena semua punya keyakinan, semua punya punya rasa yang sama terhadap apa yang menjadi perbedaan itu. Kalau dasar itu yang kita kembangkan dalam penyelesaian sebuah persoalan, saya pikir yang penting jangan ada keberpihakan untuk menyelesaikan persoalan dengan latar belakang suku, agama, atau perbedaan lain.
Nah, saat kita tidak boleh kita melihat orang sesuatu itu beda. Dia bedakan. Tapi lihatlah dia sebagai seperti dirinya kita. Nah, kalau kita yang di Kristen itu, kita sering dikatakan bahwa apa yang kita ingin diperlakukan, perlakukan demikian juga kepada orang lain. Kalau pakai dasar itu, sama juga di agama-agama yang lain. Pasti diajarkan hal-hal yang baik. Misalnya tentang soal karma. Karma baik akan berbuah baik misalnya. Apa yang baik yang kita tanam, dia akan menjadi baik. Jadi hal-hal itulah yang menjadi dasar, kemudian bahwa pertikaian itu bisa kita selesaikan. Intinya jangan ada keberpihakan terhadap latar belakang suku, agama, ras, ataupun perbedaan. Itu yang bisa Om jawab ya, Guntur, saya kira. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban atau respon-respon yang sudah diberikan. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa Bapak Frankie sendiri ini merasa bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting di lingkungan sekitar karena dapat menciptakan keharmonisan. Contoh-contoh yang dapat kita lakukan dalam kehidupan atau lingkungan sekitar, misalnya kita menghargai umat beragama yang maupun kita berbeda dari mereka tetapi kita tidak menjelek-jelekan. Selain itu, kita juga harus bertoleransi atau rukun dengan umat beragama. Kita memandang semua suku, ras, dan agama itu sama. Jadi, itu adalah kesimpulan. Baik, terima kasih Bapak karena sudah mau menjadi narasumber Terima dalam kasih, wawancara sama-sama. kali ini. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya.